فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala al-mustafa nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Jemaah sekalian, jemaah musalla atau Masjid Al-Muhajirin Lubang Buaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa setelah boleh dibilang sekian ribu jam ya, sekian ribu jam kita nggak bertemu ya. Masya Allah ya, sebenarnya sebelum ada PPKM pernah terjadi perbincangan antara dengan Pak Sarno untuk kita lanjutin kajian ya, tapi ketika itu ada bilang, Pak jangan sekarang, lagi mulai rawan, makin ini nih lagi parahnya nih, kalau kita adain sekarang ya konyol jadinya, malah cari mati itu berarti, nanti belum lagi bagaimana tanggapan masyarakat Pak. Nah gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai kemari-kemari ini sepertinya orang-orang sudah bertaubat. Begitu pula coronanya sudah mulai taubat, insyaallah ya. Ya, mudah-mudahan Allah hilangkan. Dan bahkan husnudzonnya ana imma emang udah nggak ada untuk kita nih insyaallah, atau memang udah rata-rata udah pernah kena, jadi udah memiliki herd immunity ya, atau ya Allah jagalah, intinya Allah jagalah gitu ya. Alhamdulillah. Jadi alumni banyak di sini Pak ya. Saya termasuk alumni juga, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita nggak balik ke sekolah lagi. Cukup sekali aja. Tapi Masya Allah ya, Allah Ta'ala memberikan kepada kita qalbu ya, untuk mengingat orang-orang yang pernah bersama kita di masjid, kajian, dan sebelum pandemi pun berkali-kali saya mengingatkan agar ukhuwah, kebersamaan, kesatuan hati di mushola atau masjid ini betul-betul dijaga, karena boleh jadi akan ada yang berangkat duluan, dan memang telah terjadi antaranya bapak kita ya, Pak Sunyoto, yang baru beberapa hari lalu saya baru dengar tuh. Tapi itu membekas sekali, karena yang teringat oleh saya, yang teringat tentang beliau hanyalah kebaikan. Saya nggak pernah mengetahui keburukan beliau, karena emang nggak dekat, tapi yang saya tahu hanya kebaikan. Dan jemaah sekalian, di akhirat nanti orang menjadi syahid satu sama lainnya, orang menjadi saksi satu sama lainnya. Maka kalau dari dunia kita bisa berteman dengan calon-calon saksi baik, maka sebaiknya dari dunia ini kita banyak berteman dengan orang-orang soleh yang rajin ke masjid, supaya nanti di akhirat minimal ada banyak saksi bahwasanya Allah fulan, bapak ini jemaah kita juga sering ke masjid, baik orangnya gitu. Cukup kan ini suaranya? Kalau kedekatan agak ini ada apa? Oh jaringannya. Ya mungkin dimatiin aja lah kalau gitu. Masih bisa ya? Oh masih biar. Terlalu semangat beliau, Masya Allah. Sampai bukan urusan beliau aja diurusin. Oke jemaah sekalian, sebagai permulaan yang baru ya, kita
seperti mereborn kajian ini, melahirkan kembali kajian ini, dan sudah berlarut kita berhenti atau vakum. Ada kitab yang ingin saya bahas di masjid ini yang mulia ini, kitab atau sebenarnya risalah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang biasa dikenal saat ini dengan nama Al-Wasiyah As-Sughra, wasiat kecil. Ya, dia ada sekian belas halaman ringkas. Pada asalnya pertanyaan dari seorang alim bernama Abdul Qasim Al-Maghribi, bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, meminta saran dan pendapat. Kemudian Syekhul Islam menjawab sekian halaman, dijawab oleh beliau. Dan jawaban beliau itu Masya Allah, bisa kita bahas di sini insya Allah sampai berseri-seri kajian. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah, ilmu dan taufik amalan dalam membahas risalah ini. Semoga bermanfaat untuk anak dan juga bapak-bapak sekalian, untuk mengalami kehidupan yang kata Pak Budiman sisa mati aja ya Pak ya. Ya, bukan mendoakan, tetapi memang kita ini hanya tersisa apa? Sisa umur yang ujungnya kematian, nggak ada keabadian cuma. Dan itu nggak mengenal usia sebenarnya. Sudah ada contohnya di antara bapak-bapak kita juga ada yang sudah wafat mendahului kita berangkat, dan semoga Allah Ta'ala rahmati beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala luaskan kubur beliau, jaga beliau dari keburukan alam barzakh dan azabnya, dan mudahkan hisab beliau di hari akhir nanti. Kita doakan sekarang itu berefek loh Pak, insya Allah ke kekiniannya beliau sekarang di alam sana. Kita gali kubur beliau-beliau nggak akan berefek pada alam barzakhnya, tapi doanya kita, husnuzon kepada Allah Ta'ala untuk beliau itu berefek ya. Tapi nggak ada feedback ya, maksudnya beliau kemudian nanti hadir di mimpi kita nanti soalnya malam, makasih ya mas, nggak. Itu udah urusan gaib, udah nggak usah dipikirin, udah doain aja. Jemaah sekalian rahimakumullah, jadi kitab ini ada yang menamainya Al-Wasiyah As-Sughra, wasiat kecil. Ada yang menamainya Wasiyatu Syekhul Islam li Abil Qasim, wasiatnya Syekhul Islam terhadap Abul Qasim. Ada juga yang menamai risalah ini sebagai Soal Abil Qasim Al-Maghribi, pertanyaannya Abul Qasim Al-Maghribi, dan itu yang paling masyhur dulunya. Tapi sekarang dikenalnya sebagai kitab Al-Wasiyah As-Sughra. Teman-teman, bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini soal Abil Qasim Al-Maghribi, yatafaddal Al-Syekh Al-Imam Baqiyatus Salaf wa Qudwatul Khalaf, a'lamu man laqitu bi biladil masyriqi wal maghrib. Jadi dalam risalahnya Abul Qasim Al-Maghribi ini kemudian memuji Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, aku kata Abul Qasim Al-Maghribi, engkau itu adalah sisanya orang salaf, yaitu betul-betul ajaran salaf itu mengalir pada dirimu untuk diajarkan, dan engkau adalah qudwahnya orang-orang khalaf, orang-orang belakangan. Qudwah itu berarti tuntunan. A'lamu man laqitu bi biladil masyriqi, a'lama man laqitu bi biladil masyriqi wal maghrib. Engkau wahai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah orang yang paling berilmu yang pernah aku temui di negeri timur maupun barat. Jadi Abul Qasim Al-Maghribi ini udah pernah kemana-mana dan belum pernah menemui seorang yang lebih alim dibandingkan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi Masya Allah, beda ini ya. Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad Ibnu Taimiyah. Jadi namanya Ahmad, aslinya Ibnu Taimiyah itu aslinya namanya Ahmad. Maka di sini Abul Qasim meminta 4 hal. Yang pertama, tolong bi an yusini bima yakunu fihi salahu dini wa dunyai. Agar semoga Ibnu Taimiyah ini memberikan saya wasiat, apa sih hal-hal yang baik untuk maslahat agama saya dan dunia saya. Ini yang pertama
beliau minta, tolong beri saya wasiat dan nasihat hal yang solah, baik buat keagamaan saya dan baik pula buat dunia saya, gitu. Ya, jadi kita hidup di dunia ini memang perlu dua itu, terutama agama. Ya, keduniaan itu perlu dalam artian kemapanan dan kecukupan hidup, gitu, dari segi materi. Ya, dan itu bagus seseorang berjuang untuk menghidupi anak istrinya, ya. Itu tidak masalah jemaah sekalian. Ya. Bahkan sampai untuk mencari jodoh pun terus melihat materi boleh. Tidak dilarang, maksudnya tidak dilarang. Tapi yang paling terbaik adalah mencari agamanya tentu. Ya, makanya kata Nabi SAW, tunkahu imra'atun li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Dan Rasulullah menyebutkan yang paling pertama li jamaliha, karena cakepnya itu perempuan. Ya, cantiknya perempuan itu Nabi sebutkan. Maka kalau misalnya kita punya anak, terus kita jodohin sama Siti Nurbaya misalnya, walaupun udah gak ada tuh Siti Nurbaya, ceritanya aja. Terus Siti Nurbaya jelek, anak kita gak suka, maka gak boleh kita paksa. Kamu kenapa gak suka? Yang penting kan perempuan. Yang penting perempuan. Bapak juga dulu kan nikah sama perempuan yang cantik kan. Seperti itu, dijamaliha. Artinya materi duniawi itu zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia pun diberikan zinah, yaitu perhiasan, dihiaskan di pandangan manusia keinginan syahwat terhadap perempuan. Karena apa? Cantiknya apa? Cantiknya. Ya. Kemudian walimaliha, karena memiliki harta. Boleh. Wah, ini perempuan kaya nih. Atau kata mereka, ini janda kaya nih, kita nikahin aja. Fadl itu fadl, enggak apa-apa kalau emang janda mau gitu. Kayaknya sih enggak mau. Wali hasabiha, dan karena hasab, yaitu keluarganya, keluarga baik-baik, karena keluarga besan atau mertua itu berpengaruh juga ke depannya gitu. Wali diniha, yang paling terakhir disebut agamanya. Nah, ini yang paling top ini. Maka kata Nabi, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka carilah dari segi keagamaan yang paling utama, maka beruntung kamu, gitu kan ya. Karena kadang-kadang bisa jadi harta, kecantikan dan keluarga itu percuma kalau nggak benar agamanya. Tapi kalau benar agamanya, kadang harta, kecantikan dan keluarga itu tergantikan karena dia udah bagus agamanya. Gitu. Maka istri yang memang menenangkan tuh biasanya yang memang taat dan agamanya tuh baik, walaupun agak standar tapi bagus muka agama. Gitu. Jadi salah dini wa dunia, kebaikan agamaku dan keduniaanku. Yang itu yang pertama, wasiat untuk kebaikan agamaku dan duniaku. Yang kedua, wa yursidani ila kitabin yakunu alaihi i'timadi fi ilmil hadis. Wa kadzalika fi ghairihi min al-ulum asy-syar'iyyah. Tolong dong wahai Ibnu Taimiyah, berikan saya petunjuk ke suatu kitab yang bisa menjadi sandaran keilmuan saya di ilmu hadis atau di ilmu-ilmu syariat lainnya. Kitab apa sih yang engkau rekomendasikan untuk saya pelajari, gitu ya. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, wa yunabbihani ala afdalil a'malis salihati ba'dal wajibat. Yang ketiga, wahai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya berharap engkau memberikan saya tanbih, yaitu peringatan, apa saja sebaik-baik amalan soleh setelah amalan wajib. Jadi amalan kan yang diperintahkan ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya dianjurkan. Yang hukumnya wajib, ya semuanya wajib ditunaikan dengan segala macamnya, ya, dengan segala derajatnya. Yang hukumnya mustahab juga begitu, dianjurkan, diperintahkan, dan penekanannya itu beragam. Ada yang sangat dianjurkan, ada yang cukup dianjurkan. Dan pahalanya juga beragam, Pak. Ada yang amalan yang dianjurkan ini dia ringan amalannya,
besar pahalanya ada. Ada yang cukup besar nih amalannya, tetapi ternyata tidak lebih besar pahalanya dibandingkan amalan yang lebih ringan tersebut. Jadi amalan yang dianjurkan pun itu banyak modelnya. Nah, beliau meminta, ya Syekh, amalan soleh apa yang terbaik setelah yang wajib? Yang wajib terbaik jelas itu harus ditunaikan. Enggak, ini amalan yang dianjurkan itu apa sih gitu loh, yang terbaik lah gitu. Saya pengen tahu. Itu yang ketiga. Ini baru masih pertanyaan, Pak. Yang keempat, wa yubayyana li arjahal makasib. Tolong dong Syekh, jelaskan kepada saya arjahal makasib. Makasib jamak dari maksib atau pendapatan. Pendapatan yang paling bagus, pendapatan yang paling beruntung itu apa? Nah, pendapatan di sini ada dua maksud. Imma makasib ma'nawiyah, yaitu pendapatan maknawi seperti ilmu, akhlak mulia, ya. Atau makasib hissiyah atau duniawiyah, pendapatan duniawi, ya, penghasilan, berdagang atau bekerja, atau kalau berdagang apa sih yang paling bagus berdagang itu gitu, ya. Tapi itu pertanyaan, nanti bahasanya masih panjang lebar. Kullu dzalika ala qasdil ima wal ikhtisar. Semua itu tolong disampaikan dengan sesingkat-singkatnya. Jawaban beliau singkatnya berapa halaman, Pak? Belasan puluhan halaman akhirnya jawaban beliau itu udah singkat itu. Tapi setiap dari kalimat yang beliau jawab ini menjadi bahan pelajaran. Ya, maka Masya Allah ulama ini gitu ya. Kalimat udah diimet-imet tapi sampai puluhan halaman. Dan bisa jadi bahan pelajaran sampai belasan serial kajian. Ya, entah karena kitanya ini yang terlalu lemot atau memang gimana ya, tapi memang Masya Allah kalimatnya akan dijelaskan jemaah sekalian beserta dalil-dalil. Dan sebelumnya kita ingatkan kembali diri kita, sebagaimana kata sebagian ulama di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili berkata, "Hafizallah, idza aradtal khaira fa ahdir qalbaka." Jika engkau menginginkan kebaikan, maka hadirkanlah hatimu. Iya, benar enggak, Pak? Jika engkau menginginkan kebaikan, hati harus hadir, Pak. Misalnya kita pengen kebaikan majelis ilmu, jangan hanya jasad yang hadir, hati juga harus hadir, ikhlas. Karena Allah pengen beramal, pengen dapat pahala, pengen punya ilmu walaupun enggak seberapa. Kalau kita sedekah, hadirkan hati. Tapi maksudnya hadirkan hati di sedekah apa, Pak? Mencari ridho Allah. Bukan hadirkan hati mencari ridho manusia kemudian nunggu komentar orang, enggak gitu. Itu ya hadir hati, tapi hadir hati untuk makhluk, rugi dia. Ya, takutnya hancur pahalanya. Dan nanti ngungkit-ngungkit lagi, gitu kan? Maka hadirkan hati di sini yaitu hadirkan niatan taat pada Allah, niatan beribadah dekat sama Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, "Inna fi dzalika dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Terhadap hal itu ada peringatan bagi orang yang masih memiliki qalbu atau melemparkan pendengarannya, beneran dengerin gitu dan menyaksikan. Kita mulai jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah setelah tadi, ya Allah Ta'ala yahfadhu, wassalamualaikum wassalamul karim alaihi wassalamul karim alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Taib, fa'ajab, maka dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ammal wasiyah, yang paling pertama yang engkau minta wasiat. Fama a'lamu wasiyatan anfa'a min wasiyatillahi wa rasulihi liman aqalaha wattaba'aha. Ya, maka aku tidak pernah mengetahui adanya wasiat yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan wasiat Allah dan Rasulnya di Al-Quran dan Sunnah bagi yang mau aqalaha,
memahaminya dan mengikutinya. Artinya begini jemaah, wasiat itu banyak macamnya. Wasiat itu ada dua macam. Sebenarnya inti pertama wasiat ada dua macam. Imma wasiat tanpa kematian, maksudnya tanpa singgungan dengan kematian, dan ini biasanya nasihat. Atau wasiat disebabkan kematian, akan terjadi kematian. Kita dalam kondisi sehat jemaah sekarang, alhamdulillah. Kemudian anak saking sayangnya sama bapak-bapak sekalian, anak bilang ke bapak, Pak, saya wasiatkan sampean didik anak supaya ke agama, agar kita nanti wafat ada yang doain, gitu ya. Saya wasiatin benar-benar. Emang di sini konteksnya saya mau mati nggak, Pak? Enggak. Berarti ini nasihat yang begitu dalam, seolah-olah saya mau berpisah gitu loh. Nasihat. Ada wasiat, wasiat berupa nasihat. Nah, ketika nasihat tersebut jadi wasiat, itu lebih dalam dan lebih kayak keluar dari hati yang paling dalam. Ini yang disebut wasiat tanpa adanya singgungan dengan kematian. Nah, ada juga wasiat sebelum kematian. Udah berbaring, kemudian saya wasiatkan untuk anak-anak saya, tolong tanah ini sekian hektar diwakafkan. Misalnya, hanya saja, ya itu wasiat seperti itu boleh. Nah, hanya saja kebanyakan dari kita lebih memperhatikan atau lebih mengumumkan wasiat-wasiat yang untuk materi duniawi. Padahal wasiat itu pertama nggak mesti sebelum meninggal, nggak mesti. Dalam keadaan sehat pun dianjurkan kita berwasiat kepada keluarga, terutama kepada istri. Ya. Nanti kalau misalnya bapak meninggal, tolong kamu jaga anak-anak ke agama, misalnya. Padahal lagi sehat nih. Bapak ngomong kayak gitu mulu, ya kan gitu. Enggak, bapak ingetin aja. Urusan wafat nggak tahu kapan, tapi harus diwasiatin. Itu boleh. Jauh-jauh hari boleh. Nggak mesti sebelum kematian. Dan sebelum kematian pun yang afdal wasiat ketakwaan, nanti akan disebutkan. Wasiat ke agama, jangan cuma materi doang. Gitu ya. Jadi wasiat yang terbaik yang beliau tahu hanyalah apa yang ada dalam Al-Quran Sunnah, itu yang terbaik. Adapun wasiat materi misalnya, nanti tolong tanah sekian hektar dibagikan ke sini untuk wasiat bapak misalnya. Nah, itu wasiat duniawi. Ya boleh. Tapi ada yang lebih agung jauh daripada itu. Apa itu? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 131. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasara, atau seluruh dari umat yang telah punya kitab samawi dari Rasul manapun, umatnya Rasul manapun sebelum Nabi Muhammad. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum. Kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelum kalian, wahai umat Muhammad, wa iyyakum, dan juga kepada kalian, wahai umat Muhammad. Jadi kepada seluruh umat beragama Islam sebelum zaman Nabi Muhammad SAW dan setelah zaman Nabi Muhammad SAW, semuanya wasiatnya kata Allah, anittaqullah. Takutlah kalian sama Allah. Selesai itu wasiat kayak gitu. Ya. Karena kan dan nasihat ittaqillah itu nasihat yang menjamak segala nasihat. Beneran Pak, menjamak, mengumpulkan segala nasihat masuk dalam nasihat ittaqillah. Takutlah kamu sama Allah. Mungkin kalau bertakwalah sama Allah itu kalimat masih kurang bagi orang Indonesia, tapi takutlah kamu sama Allah itu baru kena. Kalau misalnya kita melihat ada tetangga, orang lagi pada sholat, dia malah geber-geber motor,
Kita bilang dia, Pak, takutlah sama Allah. Kena nggak kira-kira Pak? Iya. Pasti kena, yakin deh. Kalau dia beragama Islam ya, pasti kena di hatinya. Walaupun dia mengelak, cuma gini doang, ngomong takut sama, masuk ke hatinya. Karena wasiat ittaqillah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah sama Allah, itu sebaik-baik wasiat, dan itu yang Allah wasiatkan selalu sejak zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang. Berarti ini kalimat ini magnificent Pak, beda. Iya. Coba kalau misalnya Pak sampean nggak ada apa-apa, saya bilang ke sampean, Pak, takut sampean sama Allah, pasti langsung koreksi diri. Gue salah apa ya? Gitu kan? Coba aja. Iya, tapi ya jangan tiba-tiba kayak gitulah sama orang. Jadi kan orang ngerasa bersalah. Nah, apa gue ya disuruh takut sama? Emang ada apa Ustaz? Pengen aja nasihatin, ya enggak yang gitu. Ya sama kayak misalnya saya ngeliat Pak Budiman. Astagfirullahaladzim. Ngeliat Pak Budiman langsung istighfar saya. Pasti belum ada apa Ustaz? Saya salah apa gitu. Ya enggak, misalnya dalam konteks yang memang beliau butuh wasiat atau beliau punya salah, bilang ittaqillah, takut Pak sama Allah Pak, gitu. Ya, ada orang kita lihat dia korupsi atau dia melakukan suatu maksiat lah kita bilang, atau subuh anak-anak masih kongko bareng, ya, padahal bentar lagi subuh. Ya, atau ada kita tahu orang nggak sholat, kita bilang dia takut sama Allah, jaga sholat, ntar gimana kalau ditanya sama Allah di akhirat. Itu termasuk nasihat yang dalam, langsung ngena itu Pak. Bahkan nggak perlu kita berpanjang-panjang nasihat, cukup takut sama Allah, takut sama Allah. Kalau dia ngelawan, nggak, walaupun dia ngelawan, kita bilang takut kamu sama Allah, padahal dia salah. Dia ngelawan, di dalam hatinya tuh berontak dia sebenarnya. Tanpa, walaupun dia mukanya tuh seolah masih sombong gitu, enggak, dalam hati berontak. Karena kalimat ittaqullah ini, bertakutlah sama Allah, itu kalimat yang dari zaman Nabi dulu sampai sekarang menggaung terus di sanubari kaum muslimin dan orang Islam. Gitu, ya. Kemudian jemaah sekalian, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi wasiat pertama tadi apa? Wasiat yang paling baik yaitu takutlah sama Allah. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa wassan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan lamma ba'athahu ila al-Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutus Mu'adz, pemuda ini, Mu'adz masih pemuda, mau diutus ke Yaman. Dan ajaibnya itu Mu'adz enggak sama banyak orang, beliau sendiri atau bersama salah satu seperti yang kalau nggak salah Abu Musa al-Asy'ari atau lainnya ya. Al-Qur'an Mu'adz pemimpinnya untuk dakwah, bahkan katanya sendiri. Maka apa kata Nabi SAW kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, ittaqillaha haitsuma kunta. Wahai Mu'adz, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini udah nasihat selesai ini kok. Soalnya nasihatnya selesai Pak, kena semua orang ya. Ya Pak ya. Takut kamu sama Allah dimanapun kamu berada. Ayo. Coba kita pernah nggak berada di mana-mana? Pasti kita berada di suatu tempat kan? Coba. Antum mau kemana Pak? Takutlah kamu sama Allah dimanapun kamu berada. Waduh. Nggak ada kesempatan untuk tidak takut sama Allah. Kita mau di lubang buaya, mau ke Cilangkap, bahkan mau ke Pluto sana, tetap itu di mana kan? Takut sama Allah. Kapanpun itu berarti, masya Allah. Kena banget itu ittaqillaha haitsuma kunta. Dan itu kata Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz dan jemaah sekalian. Mu'adz ketika itu konteksnya beliau Mu'adz mau diutus berdakwah, artinya Mu'adz ini ulama belia gitu loh. Anggap kalau sekarang kayaknya ustadz muda gitu loh. Ya. Dan ini Rasulullah gitu loh. Utusannya Rasulullah SAW ke negeri Yaman untuk menyampaikan dakwah. Kalau misalnya kita bilang takut sama Allah sama orang lagi maksiat, wajar gak Pak?
Ya wajar, orang lagi maksiat minum khamar. Takut kamu sama Allah. Wajar ya. Lah ini orang mau dakwah, Pak. Berbuat baik dengan beban dakwah yang luar biasa, disuruh apa Nabi? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takut kamu sama Allah, Pak. Dimanapun kamu berada, mau di Yaman kek, mau di Jazirah Arab, mau di mana, takut sama Allah. Ajib. Gimana ya? Dan ternyata memang namanya beribadah, melakukan atau menunaikan suatu amalan besar terutama, itu perlu rasa takut sama Allah. Tetap perlu. Takut apa? Takut Allah tidak terima amalannya. Takut pas lagi beramal terjangkiti riya atau sum'ah atau syirik. Tetap harus takut, Pak. Jadi nggak ada yang boleh merasa aman kemudian nggak usah takut deh sama Allah, sekali-kali kayak nggak takut sama Allah. Nggak ada kayak gitu, harus takut. Walaupun lagi berbuat baik. Karena setan selalu berusaha mencuri kesempatan walaupun seseorang lagi berbuat baik. Ya Mu'adz, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah disuruh takut sama Allah, turutkanlah setelah perbuatan buruk perbuatan baik agar terhapus itu keburukan. Anda ulangi, Pak. Turutkanlah setelah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, sehingga yang buruk itu terhapuskan. Gara-gara apa? Berbuat baik. Dan betapa banyaknya kebaikan menghapus keburukan. Betapa banyak juga keburukan menghapus kebaikan. Bisa, tinggal gimana dia beramal yang paling akhir tuh apa? Kebaikan dulu atau keburukan dulu? Gitu. Itu yang kedua. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah, berperangailah kepada manusia sebagaimana kamu ingin dipergauli seperti itu, atau dengan akhlak yang baik. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Itu wasiat dari Nabi SAW kepada Mu'adz pas mau berangkat ke Yaman. Mau dakwah aja diwasiatin apa? Takut kamu sama Allah. Pas mau dakwah loh itu. Bukan mau maksiat padahal. Apalagi kalau mau maksiat. Ya. Gitu. Kemudian siapa sih Mu'adz bin Jabal sehingga kok diwasiatkan oleh Rasulullah seperti ini? Maka Nabi SAW maka Syekhul Islam, apa ini, Pak? Isya. Beneran ini, Pak? Kan saya baru muqaddimah, perasa baru innalhamdulillah, perasa. Jadi gimana, Pak? Azan ya? Atau nggak ada azan biasanya? Atau gimana? Langsung komat. Lupa waktu itu gimana ya kajian itu, lama banget, Pak. Langsung komat tanpa azan berarti. Lanjut berarti ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kana Mu'adz radhiyallahu anhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimanzilatin 'aliyah. Mu'adz bin Jabal itu kalau terhadap Nabi itu, Mu'adz bin Jabal memiliki manzilah 'aliyah, itu derajat yang tinggi di hati Nabi SAW. Bukan orang biasa bagi Nabi. Buktinya usianya masih belia, tapi sudah diutus ke Yaman untuk dakwah, menyebarkan Islam ke tengah-tengah orang-orang Nasrani dan orang-orang kafir. Berarti manzilahnya tinggi, Pak. Di antara contoh atau di antara bukti Rasulullah itu sangat menjunjung Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW pernah mengatakan dalam riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Ini ada 3 penekanan. Wahai Mu'adz, wallahi, penekanan pertama sumpah. Inni, sesungguhnya aku, penekanan stressing, penegasan. La uhibbuk, lam di sini penekanan juga. Sesungguhnya, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Itu kata Nabi SAW. Dan wa kana yurdifuhu wara'ah. Dan ketika itu
Nabi SAW ngeboncengin Mu'adz bin Jabal. Kalau ngeboncengin berarti Mu'adznya di mana, Pak? Ya di belakang. Ya. Maka boleh seorang dai atau ustaz atau pemimpin ngeboncengin muridnya sebagaimana Nabi SAW. Cuman orang kadang kan serba salah ya. Kalau kita pakai pandang orang serba salah. Ya. Gurunya ngeboncengin muridnya. Ya, murid kurang ajar tuh murid tuh. Maunya enak diboncengin mulu, ya nggak modal. Kembalikan. Sekarang gurunya diboncengin sama muridnya naik motor. Muridnya disalahin lagi, atau gurunya disalahin sekarang. Gimana sih guru, maunya enak doang ditumang gimana? Terus mau gimana? Ya udah ntar gini aja, motor dua-duanya dibawa sama guru dan murid. Dan dibawa gini nih, ya nggak dinaikin. Orang-orang pada komentar lagi, goblok banget, ya motor bisa hidup malah kayak gini jalannya. Besok udah nggak usah pakai motor, jalan kaki aja. Kasihan banget sih jadi ustadz nggak punya motor, terlalu zuhud ya, sok zuhud ada aja motor. Besok pakai awan kinton, besok datang. Nah di sini Nabi SAW memboncengin Mu'adz bin Jabal. Dan itu perbuatan terpuji dan menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah SAW. Nah, jemaah sekalian, kata beliau, diriwayatkan juga oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, annahu a'lamul ummati bil halal wal haram. Mu'adz bin Jabal itu adalah orang yang paling mengetahui di umat ini tentang halal dan haram. Paling ahli fikih. Selain Abdullah bin Mas'ud ya, Mu'adz bin Jabal ngerti itu ilmunya tentang hal haram. Dan juga dalam riwayat lain ya disebutkan wa annahu yuhsyaru imamal ulama'i bi ratwah ay bi khutwah. Bahwasanya Mu'adz bin Jabal di akhir nanti akan dikumpulkan, maksudnya hasyr, kan ada yaumul hasyr, yaitu hari pengumpulan manusia dikumpulkan semuanya. Dikumpulkan kemudian, dan Mu'adz bin Jabal itu sebagai imamnya para ulama. Sebagai imamnya para ulama birutwah, dengan satu tingkatan, satu level di atas seluruh ulama. Masyaallah. Begitu, itu Mu'adz bin Jabal. Dan juga keutamaan berikutnya, wa min fadlihi annahu ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muballighan anhu. Di antara keutamanya bahwasanya dia Mu'adz bin Jabal telah diutus oleh Nabi SAW sebagai muballighan anhu, penyampai risalah dari Nabi SAW. Da'iyan, sebagai pendakwah. Kemudian sebagai mufaqihan, sebagai pengajar fikih halal dan haram. Wa muftiyan, sebagai ahli fatwa, rujukan kalau orang ada pertanyaan, beliau berfatwa. Mu'adz bin Jabal. Wa hakiman, sebagai hakim ila ahli Yaman, kepada penduduk Yaman. Dan ini masih muda ketika itu. Mubaligh iya, dai beliau, mengajar fikih beliau, fatwa adalkan beliau. Hakim itu bedanya mufti sama hakim apa, Pak? Mufti itu hasil dari fatwanya tidak lazim untuk dioperasikan negara atau hukum. Paham gak, Pak? Tapi kalau hakim, hasil ijtihad atau fatwanya harus direalisasikan resmi. Jadi gini misalnya, MUI itu berfatwa atau berhakim? Fatwa. Ya gitu, Pak, beda ya. Tapi pengadilan hakim atau fatwa? Hakim. Gimana, Pak? Bisa jelaskan ya? Nah, contohnya apa? Contohnya apa, Pak? Fatwa. Ya tapi hakimnya beda. Ya tapi nggak masuk hakim kalau itu, Pak, di sini. Contoh yang memang di Indonesia, Pak, contoh Indonesia yang memang terjadi. Misalnya Pak. Ya mencuri, apa tadi mencuri ya? Iya betul, memutuskan dia. Fatwa pun begitu, Pak. Tapi begini,
Fatwa itu nggak melazimkan, nggak mengikat orang untuk mengoperasikannya. Kayak misalnya nih, fatwanya misalnya, fatwa MUI sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang berzina padahal dia udah menikah, maka dihukum rajam sesuai syariat Islam kan? Oke. Tapi apakah kemudian pemerintah, bukan pemerintah aja, siapapun, apakah MUI kemudian misalnya berhak untuk merajam? Enggak, oke? Ya. Adapun kemudian sampai pengadilan di masalah ini, pezina ini, pengadilan kemudian memutuskan kita pakai syariat Islam, kata pengadilan, dirajam, tak, dah. Wajib nggak terjadi rajam? Wajib, nggak boleh enggak. Maka udah sampai ke hakim, nggak boleh enggak. Adapun kalau udah sampai ke mufti saja, mau mufti ngomong apa, hal kayak gini belum tentu dilakukan, belum, nggak wajib, nggak lazim itu. Tunggu bagaimana hakim resmi, gitu. Kan makanya Pak, namanya fatwa itu nggak hanya MUI yang berfatwa, bahkan sampean pun bisa berfatwa. Maksudnya bisa terjadi fatwa di lisan sampean. Ya, contoh, Pak, apa hukumnya nginjek tai kotok? Sampean berfatwa dengan kesotawan misalnya, enggak apa-apa itu, kan tai kotok doang. Kok tai orang baru misalnya. Itu fatwa bukan menjawab pertanyaan itu. Fatwa. Dalilnya apa Pak? Dalilnya wallahu a'lam bishawab. Itu dari, oh masya Allah ya, pakai dalil Al-Quran, kayak ngaji tuh harusnya wallahu a'lam bishawab tuh. Saking bahlulnya juga nih orang nih, dikira itu dalil. Nah, ini fatwa bukan? Ini fatwa. Ya fatwa abal-abal. Ya, dengan dalil semaunya gitu. Maka apakah orang ini harus ikut dengan fatwa itu? Enggak harus, enggak terikat. Enggak terikat. Ya. Misalnya ada seorang kiai kampung. Ya. Terus ada seorang perempuan berzina dengan laki-laki. Wah, dikeprukin kan sama kiai kamu, jangan. Dah, bisa dah. Kita penjarakan dia di kerangkeng dekat kuburan. Loh, enggak dirajam Pak Ustadz? Enggak. Ijtihad saya, penjarakan dia. Harus enggak warga mengikuti omongan fatwa ini? Enggak harus, karena bukan waliul amri, bukan hakim setempat. Gitu Pak. Gitu. Ya, itu bedanya. Jadi ada muftian, beliau sebagai ahli fatwa dan sebagai hakim, qadhi, hakim. Ya, di daerah untuk orang-orang Yaman. Baik. Di sini ada pertanyaan nggak Pak? Sampai sini Pak, jemaah sekalian. Tidak ada? Belum? Atau kita tidak adakan aja? Lanjut atau cukup? Berapa menit lagi Pak? 4 menit lagi. 5 menit. Kalau ada pertanyaan silakan Pak, beneran Pak. Nanti biar jangan ntar habis 5 menit baru nanya. Kendor lagi waktunya. Ya silakan. Di luar itu boleh Pak? Boleh Pak. Di luar juga nggak apa-apa. Tema ya silakan. Beberapa waktu yang lalu ada mengatakan, Pak Ustadz mengatakan kalau kita nggak boleh mengucapkan Bismillah atau kata-kata di dalam Toilet. Saya bilang waktu itu. Iya, di dalam toilet, maksudnya di kamar mandi lah. Iya. Tapi ini yang kejadian sama saya, kamar mandi ini belum pernah dipakai Pak. Iya. Saya terus lupa Bismillah. Nah itu bukan bagaimana? Nggak apa-apa. Jadi begini, para ulama bukan tidak bolehkan haram, tapi memakruhkan. Memakruhkan zikir di dalam tempat seperti toilet, karena itu tempat keluarnya najis, terbukanya aurat dan seterusnya. Itu ijtihad sebagian ulama. Makanya waktu itu kita ajarkan dalam mazhab Syafi'i makruh.
Ya, di antara dalilnya adalah Umar bin Khattab suatu ketika pernah mengeluarkan atau tidak memasukkan Al-Quran atau mushaf ke dalam kamar mandi dan diletakkan di luar. Ini menunjukkan toilet dan semisalnya tempat yang disucikan dari tempat yang dihindari oleh hal-hal yang suci seperti zikir dan semisal. Tapi ini makruh kata sebagian ulama. Ya Pak ya. Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak makruh, boleh seseorang bismillah kalau memang butuh bismillah di dalam toilet. Jadi ini pun sebagian ulama berpendapat boleh. Tapi kita waktu itu lebih memilih pendapat makruh karena ini tempat yang tidak untuk kita berzikir di dalamnya. Hanya saja kemakruhan ini bukan kemakruhan yang bapak berdosa atau enggak. Kan biasanya kan kita emang enggak menyengaja untuk zikir dalam toilet kan. Misalnya sampean buka buku saku doa zikir pagi petang, zikir di toilet kan enggak ada kayak gitu, Pak. Itu nantang namanya. Kalau itu haram jadinya itu menghina itu. Ya kan? Tapi di sini maksudnya ketika sampean masuk mau wudu kan, kebiasaan baca bismillah, baca aja enggak apa-apa. Sebenarnya orang makruh kan, tapi tetap itu tidak mencederai sedikit pun amalan sampean di dalam itu. Atau misalnya masuk toilet lupa baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'ith. Udah terlanjur masuk, mau balik lagi, ntar dikira sama orang udah selesai, ntar diserobot lagi sama orang kan gitu. Ya udah, baca di dalam. Kalau di toilet umum kan kayak gitu. Kita udah masuk, balik lagi, orang kira main-main. Ini lagi ngantri mas, jangan main-main kan gitu kata mereka. Dibaca di dalam Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'ith. Jangan jangan baca doa makan, ya. Tapi baca doa tidur lagi situ nanti. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut tidur di situ. Ya begitu, jadi tidak masalah, insyaallah enggak mencederai amalan apapun, enggak berdosa juga selama memang bukan menantang. Ya, Allahu a'lam. Monggo silakan. Pak Budiman, fadhil. Kalau tadi kan kami Silakan. kalau misalnya kita tanpa sadar dia dalam hati kan, saya juga lagi ngapain nih, pas jalan itu lagi nongkrong, ini kan hafalan itu. Ingat apa Pak? Hafalan ya. Lagi ngapain Pak? Lagi ngapalin. Di mana? Ini tadi kan kita ngapal nih di Quran. Iya, ini konteksnya di dalam WC. Terus Pas lagi di WC, ingat sama hafalan itu. dan lebih ingat lagi, lebih bagus lagi ingatannya. Kan di hati kita gitu. Di hati, di pikiran. Jadi baca. Kenapa baca? Oh, iya. Jadi Oh. gimana? Kalau bacanya makruh, Pak. Baca. Enggak baru. Oh, di pikiran aja. Iya. Enggak apa-apa. Karena ini zikrul qalb, itu enggak masalah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh entah Abu Dawud atau siapa, perkataan Ali bin Abi Thalib, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu fi kulli ahyanihi. Nabi SAW itu berzikir kepada Allah Ta'ala di setiap keadaannya. Zahir dari hadis ini adalah hatta di dalam kamar mandi pun Nabi SAW mengingat Allah, tapi sebagai untuk lebih memperbagus etika, tidak dengan lisan tapi dengan hati, qalbu. Oke, itu yang pertama. Kedua, sebagian salaf Pak, sebagian salaf ada yang memperhatikan kamar mandi menghadap kemana, ya kan? Bahkan ada yang malu gitu kalau kamar mandi gitu, takut malu supaya nggak kelihatan sama roknya gitu dan seterusnya. Ini berarti mereka ini di kamar mandi pun masih mengingat Allah. Dan tapi mungkin pertanyaan, bagaimana itu kan ingat doang saat, bagaimana kok dengan baca Quran? Hatta baca Quran termasuk mengingat Allah. Ya nggak masalah kok keinget kemudian murojaah, bukan murojaah gimana, bukan. Kan sampean di dalam kamar mandi bukan untuk murojaah gitu, nggak sengaja kan? Murojaah di WC gitu, nggak ada kayak gitu saya pikir. Itu nantang namanya. Tapi di sini emang ya pas, emang keadaan sunyi, senyap, nggak ada suara dan diam aja gitu.
keingat dengan hafalan tadi, itu wajar. Kemudian ngeden gitu makin ingat misalnya, nggak tahu itu fitrah atau apa ya, saya sih nggak sampai sebegitunya orang ya, tapi Allah alam ya. Enggak, bukan setan. Kalau sholat katanya, kalau sholat terus orang yang gila itu kata setan kan. Kalau baru apa Pak? Sholat itu beda. Ingat orang yang gila itu katanya setan. Itu ya bisa dari setan atau dia emang setan emang kayak gitu dia. Ya pas sholat ingat barang hilang terus ya, itu emang kayak entah emang setannya atau emang dia udah jadi setan. Iya, ya emang kayak gitu godaan setan. Enggak, tapi ini kalau di kamar mandi untuk teringat kayak gitu nggak mesti apa urusan dengan setan, enggak, emang mungkin karena rajin zikir atau sering menghafal jadi terngiang juga pas lagi bengong. Kan gabut itu Pak ya. Ya kan? Pas lagi BAB kan orang diem. Nah, kalau diemnya itu dia biasa zikir, ya kebawa lagi kan kebiasaannya gitu Pak. Atau apa yang dia lakukan sebelum masuk WC kebawa lagi ke dalam WC pikirannya. Nah, itu wajar. Apakah berpahala? Ya Pak. Kita masih waras. Masih waras alhamdulillah. Makanya keinget. Manapun kita itu tetap dibawa pikiran. Iya. Kalau sudah mati. Ya, itu dia, itu beda lagi alamnya itu. Ya. Apakah itu berpahala Pak? Insya Allah berpahala selama bukan dalam konteks menyengaja untuk sengaja memporsikan zikir di dalam WC. Kalau itu bukan zikir, namanya nantang, menghina itu, gitu Pak ya. Begitu. Gimana? Cukup? Cukup, kita cukup sampai sini. Jazakumullah khair jazak. Mungkin kita lanjut Pak Budiman mungkin pekan depan insyaallah ya. Ya sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.